Yes. Okay. And how about the others? Who will be join to this meeting? Azwar, Agus, and friend? Kurang tahu, Pak. Okay, class, let's start the meeting. And Siti Hardianti, it's your turn to present your presentations, and the others maybe may ask after Siti finish the presentations. Okay, time is yours, Siti Hardianti, and we are going to discuss about multiplication, right? Yes. Okay. Yes, Pak. Yes, sir. Okay. Silakan, Multiplication. Siti. Ya, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak, atas waktunya. Baik, langsung saja ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman, slide-nya? Oke. Ada. Oke. Baik, kita mulai saja. Oke, friends. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Today I am discuss about multiplication. How about multiplication? What is the meaning is multiplication? Ada yang tahu multiplication itu apa artinya? Perkalian. Ya, betul, perkalian ya. Jadi pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang perkalian, operasi perkalian. Kita akan membahas 8 subjek ya, teman-teman. Yang pertama definition atau definisi, kemudian word used in multiplication atau kata nama lain dari operasi perkalian, kemudian multiplication operation, operasi perkalian, examples, contoh, lalu tricks. Trik itu merupakan cara untuk menyelesaikan masalah perkalian, kemudian illustration, ilustrasi mengenai perkalian, lalu exercise, latihan, dan yang terakhir conclusion atau kesimpulan. Baik, yang pertama
kita akan bahas tentang definition. Multiplication is repeated addition or a step to multiply a number by another number to get a bigger number. The cross times atau tanda silang dalam operasi perkalian itu merupakan symbol is considered to be the multiplication second. Although you can also use dot or an asterisk. Jadi dalam operasi perkalian adalah menjumlahkan atau menggandakan suatu angka dengan angka lain untuk mendapatkan nilai yang lebih besar. Biasanya dalam operasi perkalian itu menggunakan tanda silang ya teman-teman, atau bisa juga tanda titik, atau dalam komputer biasanya menggunakan tanda bintang. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu word use in multiplication. Kata apa yang digunakan dalam operasi perkalian? Ada dua ya. Yang pertama, times dan multiplied by. Kemudian, pembahasan yang ketiga yaitu multiplication operation. Operasi dalam perkalian itu ada 4. Yang pertama, jika positif dikali dengan negatif, jika positif dikali dengan positif, maka hasilnya akan positif. Kemudian, jika positif dikali dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Lalu, jika negatif dikali dengan positif, maka nilainya negatif. Dan yang terakhir, jika negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Langsung saja ke example, contoh. Di sini saya punya dua angka, dua operasi perkalian. Yang pertama, 4 kali 3 sama dengan 12. Bagaimana cara membacanya? Kita bisa membacanya dengan menggunakan dua dalam operasi perkalian, menggunakan times atau kalau tidak times itu multiplied by. Jadi kita bacanya itu 4, yang pertama bisa menggunakan 4 times 3 is 12. Kemudian cara yang kedua, 4 times 3 equals 12. Lalu yang ketiga, 4 multiplied by 3 is 12. Nah, untuk contoh yang kedua, saya punya operasi perkalian negatif 4 dikali 3, yaitu sama dengan negatif 12. Cara membacanya juga sama ya seperti tadi, cuma kita menggunakan negatif 4 times 3 is negative 12. Menggunakan operasi perkalian yang 4 tadi ya. Ini di sini jika negatif dikali dengan positif maka hasilnya menjadi negatif. Lalu apa sih istilah-istilah dalam operasi perkalian itu? Di sini saya punya angka 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, angka 3 ini disebut multiplied atau angka yang akan dikalikan. Kemudian 4-nya itu merupakan disebut multiplier atau angka pengganda. Dan 12-nya itu 12-nya itu adalah produk atau hasil kali. Oke, teman-teman, mari kita belajar untuk membaca operasi perkalian ya. Saya contohkan terlebih dahulu. Nomor 1, 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka cara membacanya adalah 2 times 3 is 6. Dapat dimengerti teman-teman sampai sini cara membacanya? Ya. Ya. Baik, untuk yang nomor 2, saya minta tolong untuk membacakannya kepada Teh Ani. Dipersilakan. Ya, terima kasih. 4 times 2 is 8. Oke, terima kasih Teh. Silakan Teteh pilih salah satu teman dari Teteh untuk
Yang kedua Ibu Aas. Ketiga Ibu Aas. Ya, mangga, Bu As. Bu As. Where is Aas? Aas, silakan. Bu As. Bu Asnya nggak ada? Halo Aas. Sinyal mungkin teh. Oh. Ya udah, Teh Ani ganti Another friend maybe. Nomor berapa? nomor 3 Teh. Nomor 3. 15 times 5 equals 75. Yes. Silakan tunjuk lagi Teh untuk membacakan yang nomor 4. Nomor 4, Teh Neng Nur. Oke, Teh Nenur. Okay, number 4. 10 times 8 is 80. Okay, Yes. sorry for my voice. Silakan Teh, pilih lagi untuk Um, membacakan nomor 5. The next is Patty, please. Teh Peti. 25 times 4 is 100. Yes. Oke, terima kasih. Lalu untuk nomor 6, saya punya negatif 3 dikali negatif 3. Maka dari operasi perkalian tadi kan angka pertama itu negatif, kemudian dikalikan dengan negatif lagi, maka hasilnya itu akan positif. Nah, cara membacanya itu negatif 3 times negatif 3 equals 9. Oke. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Ya, Oke. Untuk nomor 7, saya minta Teh Sipa untuk membacakannya. Negative 6 times 3 equals negative 18. Oke, terima kasih Teh. Selanjutnya Teh, silakan tunjuk satu orang. Udah happen. Yang belum siapa ya Teh? Teh Anit. Teh Tia ada, Teh Tia. Teh Tia happen join. Nah, Bu Ida udah belum? Wida katanya agak kurang enak badan Teh. Oh, Teh Ani udah ya? Teh Feti udah. Bu As juga udah. Atau balik lagi aja ke Oke. biar balik lagi. Teh bagian Ani. Apa-apa? Ani disuruh 10 kali juga. Oh, Ya karena orangnya terbatas mungkin nggak ada keperluan yang lain. Silakan. oke. May I? Siti, may I? Jangan Pak. Boleh. Why? Believe in you. Okay, the others, please. Who will be or who want to read this number? Teh Sipa lagi Teh yang nomor 8. Oh iya, mangga Teh. Oke. 5 times negative 6 is negative 30. Oke, makasih Teh. Oke, welcome. Kemudian yang nomor 9 ini beda lagi ya. Jadi campuran, operasinya campuran. Ada penjumlahan dan juga perkalian.
5 ditambah 15 karena kita jumlahkan operasi perkalian dulu ya yang didahulukan, kemudian 5 dikali 2 kan 10. Kemudian kita tambahkan dengan 5 jadi hasilnya 15. Nah, cara membacanya itu 5 plus 5 multiplied by 2 is 15. Oke, untuk mengerti teman-teman? Yes. Oke, untuk nomor 10, Bu Aas, please to read number 10. Okay. 3 plus 4 multiplied by 6 equals 27. Oke, thank you. Untuk nomor 11, saya punya angka operasi perkalian 8 dikurangi 6 dibagi 3 sama dengan 6. Cara membacanya, 8 minus 6 divided by 3 equals 6. Untuk nomor 12, silakan yang bersedia untuk membacakannya. Siti, I want to try. Oke. 4 minus 8 divided by oh yeah, I'm sorry. 4 means 8 divided by 4 equals 2. Oke, thank you. Thank you, Teneng. Next. Tricks. Bagaimana cara untuk menyelesaikan operasi perkalian? Di I'm sini sorry, Siti. Can you back to slide before? yang ini, Pak. Okay. Wait. For number 11 and 12. Yes. Yeah. How if the example like number 11, 8 minus 6 divided by 2. What is the result? 2. 8 dikurangi 6 dibagi 2, Pak. Ya. 6 6-nya dulu dibagi 2, Pak. Hasilnya 3. Kemudian kemudian ya seumpamanya kemudian, dibaginya tidak dibagi 3, dibagi 2 misal. What is the result? Ya. Berarti 6 dibagi 2 hasilnya 3 ya kapan, Pak? Kemudian 8 dikurangi 2 berarti 6, Pak. 6 No. dibagi 2, 3, Teh. 8 dikurangi 3, 5, Teh. Oh, 5, Pak, iya. Ya. Maaf, Pak, 5. So, I mean, would you like to explain how if the other example not like this, how to read the multiplications or the combining, but if it's combined by divisions, yeah. Which one should be the first and which one be the second? Division, Pak. Yeah. So of course these examples, if we try to use in bahasa gitu ya, karena hasilnya akan sama, maka it's like 8 minus 6 divided by 3 equals 6. 8 dikurangi 6. I'm sorry. 6 Jadi dibagi 3 it should be division first ya. Ya. Okay. Jadi don't forget it should be division first and then move to the subtractions in the mathematical operations. It's same as in multiplications. We should use
multiplication first, then additions, right? Yes. Okay. Yes. Next, please. Thank you. Ya, Pak. Untuk slide selanjutnya, yaitu triks cara menyelesaikan operasi perkalian. Di sini saya punya angka 32 dikali 13. Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan operasi perkalian di sini? Nah, kita bisa menggunakan cara menghitung ke bawah ya. Kita tulis dulu 32, kemudian di bawahnya itu 13. Nah, kita kalikan. Yang pertama, langkah pertama kita kalikan dulu 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian kali silang 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu 2 dikali 1 hasilnya 2. Kita tulis 2-nya itu di bawah sejajar dengan angka 9. Kemudian yang terakhir 3 dikali 1 hasilnya 3. Kita tulis 3. Nah, setelah itu kita jumlahkan 6. Hasilnya 6, kemudian 9 ditambah 2, hasilnya 11. Dikeataskan 1, 11-nya. Lalu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya itu 416. Oke teman-teman, saya punya trik. Selain trik yang tadi, ada trik untuk menyelesaikan perkalian, yaitu operasi perkalian dengan cara Jepang. Mungkin teman-teman bisa menyimak video ini. You can share the sound? Tidak, Pak, tapi tidak bisa. Just pictures? Video cuma nggak muncul kalau di suaranya tuh, Pak. Oh, nggak muncul, maksudnya nggak muncul dari mananya? Dari kalau Zoom-nya, tapi kalau di sininya mah. Kamu di atas ada view options. View option. Gak ada, Pak. Ada nggak? Gak ada. Pakai laptop kan? Di atas tuh kalau dipindah kursor ke atas tuh nanti ada pilihan tuh. Iya, Pak. Ada. Adanya cuma more. Iya, di situ. Oh, more. Yang mana, Pak? Share sound? Iya, share sound. Oke, silakan. Today, I'm going to show you a really simple way to multiply two numbers together. This technique originates from Japan and involves substituting numbers for lines. We'll start with 13 times 21. As we can see, the first digit in this equation is 1, which means we draw one straight line diagonally like this. The next digit is 3, so we leave a little space, then draw 3 lines parallel to the first one like this. After the multiplication sign, the first number we have is 2, so we draw 2 lines next to each other from here to here. And the final digit is 1, so we draw 1 line from here to here. That's the first part complete, and it should look something like this. Once we've drawn it out, we need to separate it into 3 separate zones where the lines cross, like this. Then starting from the right-hand zone, we need to count how many times any of the lines cross. In this case, 3. We write that here and move on to the next zone. So again, we count how many times the lines cross, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and write it at the top. Then move on to the last zone and do exactly the same again. 1, 2. 2, 7, 3. And that gives us our answer. 13 times 21 is 273. Pretty cool, huh? So here's another quick example. 32 times 12. The first digit of the first number is 3, so we draw 3 lines here. The next number is 2, so draw 2 lines here. Then we have the multiplication sign, and the next number is 1, so draw 1 line from here to here. And the final number is 2, so draw 2 lines here. Then we mark out our 3 zones again. And starting from the right, start counting the dots. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Write that here. And finally, 1, 2, 3. 3, 8, 4. 384. There we have our answer.
simples. But it does get a little more complicated if we add more lines. I'll show you. Let's multiply 14 by 23. So draw out the pattern 1, 1, 2, 3, 4, 2, and 1, 2, 3. Mark out our zones, and now let's count the dots. Starting from the right, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we'll write 12 up here. But if this number is ever more than 9, in other words, if it's a 2-digit number, we leave the last digit where it is, but we take the first number, carry it over to the next zone, and add it to the number of dots in this zone. I'll show you. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dots, or line crosses, in this zone. We add that to the one we carried over from the last zone, and that gives us 12. So now we have to do exactly the same again. Leave the last digit where it is, carry the first digit over to the next zone, and add it to the number of dots in this zone. In this case, 2 dots, giving us a total of 3. And that gives us our answer. 3, 2, 2. 14 multiplied by 23 is 322. We'll now go one step further and look at multiplying even larger numbers. So the first number we have now is a 3-digit number. Start by drawing out the lines for the first digit, leave a space, then do the lines for the second digit, then leave another space and do the lines for the last digit. Next we have a multiplication symbol, then we draw out the lines for this number. Once we've drawn out the pattern, we'll mark out the zones. This time, as you can see, there'll actually be 4 zones. Then starting from the right again, we'll count out the dots. 3, 1 at the bottom, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So again, we leave the last digit there, carry the first digit over to the next zone, and add it to the dots. 1, 2, 3 plus 1 gives us 4. 4, 1, 7, 3. So our answer, 321 times 13, is 4,173. I hope you've been able to follow this tutorial. If you haven't, my advice would be just use a calculator. But if you like this video and want to see more useless tricks, click on the links on the right-hand side, or take a look at my teman-teman, kira-kira dapat dipahami tidak dari video yang barusan diputar? Iya, Teh. Iya, Teh, insya Allah. TAS mungkin bisa dijelaskan untuk yang pertama. Nah, ini bagaimana bisa seperti hasilnya bisa ditemukan. Nah, yang Ya. ini Teh. 13 itu disimpan 1 di sana garisnya, kemudian di bawah 3. Kemudian dikali 21 dan membuat garis, membentuk jajar genjang ya ini. Bangun apa sih? Jajar genjang bukan? Iya, Teh. Nah, kemudian di ininya 2, garis yang ke sebelah sini 2, yang atas 1. Kemudian dari belakang ya ngitungnya. Titik dari belakang. Titik dari belakang, sebentar, 13. Jumlahnya ada 1, 2, 3. Kemudian yang di tengah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik. Kemudian di sudut yang paling depan ada 2. Berarti jumlahnya 273. Setelah saya cross check pakai hitungan biasa manual, itu sama nilainya. 273. Ya, lebih mudah sih. Lebih mudah ini. Tapi kalau ya betul TAS, terima kasih. Mungkin yang ini nih. Ya, yang itu susah ya. Mana yang tadi tuh? Yang ketiga Teh, yang terakhir Teh. Iya, yang ketiga sama yang terakhir ya. Nah, yang terakhir. Oh, yang terakhir. Yang terakhir. Kalau yang itu mah tinggal kalau belasan gitu tinggal dipindah ke depan. Nah, yang itu tuh. Yang ini. Ntar dulu. Gives us 4. Jadi yang ini tuh kan 321 dikali 13 ya. Iya. Jadi garis yang pertama itu kita buat dulu 3, 1, 2, 3. Kemudian angka yang keduanya itu kan 2 ya. Kita buat 2 garis. Kemudian 1, angka yang ketiganya itu 1. Maka kita buat garis 1 buah.
Kemudian kita kalikan 13. Nah, 13-nya itu angka yang pertama 1, 3, kita buat lagi 3 garis, 1, 2, 3. Nah, jadi kan kita punya, untuk menghitung titiknya itu punya 4 ya di sini. Kemudian ini sama ini ya. Ya. Kemudian ini sama ini. Lalu ini yang terakhir. Nah, kita menghitungnya itu dari sini dulu titiknya tuh. Jadi ada 1, 2, 3. 3 ya. Kemudian ini sama ini dijumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita taruh di atasnya angka 7. Kemudian yang ini sama yang ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita taruh di sini 11. Tapi kan kita butuhnya itu cuma satu angka saja. Jadi yang puluhannya itu kita tarik ke sini, ke depan, taruh 1. Kemudian kita sisakan angka satuannya itu 1. Jadi 11 tuh, di sini 10, di sini 1, di sini 1. Ya. Kemudian kan di sini ada 1 ya tadi. Ya. Ditambahkan ini ada 3 titik, 1, 2, 3. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Seperti itu. Jadi membacanya itu kalau tadi menghitungnya dari sini ya sebelah kanan mata, kalau cara menulisnya itu dari sebelah kiri mata, jadi 4173 seperti itu. Ya, betul. Lanjut ya teman-teman. Pembahasan selanjutnya yaitu illustration. Ini cuma gambaran saja ya tentang perkalian. Di sini saya punya soal cerita. In one day, Rizal managed to catch 5 fish. If in 4 days he managed to fish in the same amount, then how many fish did Rizal collect? Nah, pada suatu hari Rizal berhasil menangkap 5 ekor ikan. Jika dalam 4 hari dia berhasil menangkap ikan dalam jumlah yang sama, maka berapa jumlah ikan yang diperoleh Rizal? Cara menjawabnya seperti ini ya teman-teman. Di sini kan ada 5 ikan, kita tulis 4 days, 4 hari. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20 ekor ikan. Selanjutnya exercise latihan ya teman-teman. Untuk yang pertama, nomor pertama, ada yang ingin membacakan sekaligus menjawab berapa jumlahnya? Enggak? Teh Syifa? Mau dibacakan dulu aja ya Teh? Ya Teh. Okay. There are 3 children, namely Made, Nyoman, and Gabriel. I think Made, not Made. Oh, Made, ini Teh. Yes. Nama orang Teh. Oh iya. I'm sorry, the first exercise. Sambil ngitung ini Teh, Pak. Kayak tulisan Diana, kita baca Dayana. Siti jadi Satai. Okay. There are 3 children, namely Made, Nyoman, and Gabriel. Each has the same number of marbles. Nyoman marbles are 48 items. What is the combination of the 3 marbles? Answer. Yes. Each. Oke.
48. Ini Berapa teh? arti ada 3 orang anak ya yang bernama Made, Nyoman, dan Gabriel. Ya. Ketiganya itu memiliki number of marbles. Apa ini teh? Jumlah kelereng yang sama. Jumlah kelereng yang sama ya. Iya. Sedangkan punya si Nyoman itu 48 ya. Ya. Berarti ini tuh jumlah yang Nyoman 48. Ya. What is the combination of the 3 marbles? Oh, berarti kombinasi dari 48 kali 3 gitu kan? Iya teh. Iya. Oke, dijawab ya, betul. 48, then 48 times 3 equals 144. It's Ya, right? betul teh. Right teh. Thank you teh. Welcome. Oke. Jadi 48 dikali 3 ya. 3-nya itu dari jumlah anak yang ada. Made, Nyoman, dan Gabriel. Hasilnya 144. Oke, nomor terakhir, nomor 2. Satu partisipasi lagi, mangga. Laki-lakinya nggak ada teh. Teh Tia izin, soalnya di sananya ini katanya sinyalnya susah. Ya. Teh Ani yang nomor 2. Iya, teh. Silakan teh yang nomor 2. Bisma orange tree with fruit so heavily. At harvest time, Bisma wanted to sell his orange to the market. Bisma packed them into 3 tea bags. Each bag contains 10 Tin. Mohon maaf. Tin. What is the total number of orange belonging to Bisma that will be sold in the market? Ya. Bisa diartikan teh? Mengerti. Oke. Jadi ya teh. Jadi gini ya, di pertanyaan nomor 2 kurang lebihnya seperti ini. Pohon jeruk Bisma itu berbuah sangat lebat. Dalam satu panen, dia ingin menjual jeruk-jeruknya itu ke pasar. Dia ingin mengepaknya menjadi 30 tas atau kantong. Lalu setiap kantongnya itu berisi 10 jeruk. Nah, jadi berapa total jeruk yang bisa dijual oleh Bisma ke pasar? 300. Yes. Betul ya. 30 dikali 10 orange, jadi 300. Okay, finally, conclusion, multiplication is denoted by a cross symbol or a dot, or on computer usually by an asterisk sign. Is one of the 4 basic mathematical operations of arithmetic, with the other being addition, subtraction, and division. Jadi kesimpulannya multiplication atau perkalian bisa menggunakan tanda silang, kemudian tanda titik, atau juga bisa menggunakan kalau dalam komputer tanda bintang. Operasi perkalian ini merupakan salah satu operasi perkalian, operasi dasar
dalam matematika setelah penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Tidak ada pertanyaan? Okay, please. Any questions, please? Tapi pakai bahasa Indonesia ya. Iya, Teh. Ya, you can combine bahasa, I think. Ya, yang di slide yang tadi sama Pak Landan dibahas tuh, yang di apa? Yang hitungan ada yang sampai nomor 12. Ya. Kalau cara bacanya dari bukan yang ini, terus Teh, yang Ya, Teh, slide ini. yang ada 12 Yang ini? Yang ini bukan, Teh? Halo? Halo. Yang ini, Teh? Iya. Kalau yang ini ya, kalau yang penjumlahan nomor 9 sampai 10 mah mungkin tidak bermasalah ya. Kalau dibacanya dari perkalian dulu. Maksudnya kalau 5 multiplied by 2 is 10 plus 5 sama hasilnya jadi 15. Tapi apakah sama kalau yang pembagian dibaca pembagian dulu, kemudian dikurangi dengan 8 gitu. Sama nggak jawabannya, Teh? Harusnya jadi negatif kayaknya ya. Kalau bacanya dari pembagian dulu, Yang kemudian ini, Teh. Yang ya, nomor 11. nomor 11. Bacanya dari pembagian dulu, 6 divided by 3 is 2 ya. Minus 8. Jadi hasilnya negatif 6 harusnya ya. Kalau bacanya dari pembagian dulu. Itu gimana tuh, Teh? Kalau yang penjumlahan mah If 6 divided by 3 equal 2. 2 kan? So the next operations is 8 minus 2 equal 6. Bener nggak? Oh, jadi Is it correct? bacanya balik lagi ke depan, Pak. Enggak balik lagi ke depan. Kemarin kan Bu Ida ya yang sempat kita diskusi soal ini juga. Di operasi matematik itu kan yang didahulukan itu ketika pada operasi penjumlahan di basic matematik itu, we use first multiplications or divisions in the first, and the second we use additions and subtraction. So in these examples, we say first in division first, like 6 divided by 3 equal 2. Yeah. So 2 is the result of the divisions, ya. Hasilnya kan, hasil pembagian antara 6 dibagi 3, ya kan? Iya. And then berarti kita kembali ke 8 dikurangi hasilnya kan? Bener nggak? Operasinya begitu kan? Iya. Berarti balik lagi ke depan ya, Pak? Saya kok ngajarin berenang ke bebek berenang ya? Justru ada yang lebih paham. Tetapi seingat saya di discuss in the previous meeting ya, di pertemuan sebelumnya, we have discussed it ya. Enggak, maksudnya kalau penjumlahan kan nggak masalah ya, Pak. Pasti sama jawabannya gitu. Tapi kalau pengurangan kan kalau dibaca dari belakang jadi 2 dikurangi 8 gitu.
Jadi hasilnya negatif 6. Kalau dibaca dari belakang. Nah, bacanya dari depan atau dari belakang gitu maksudnya. Jadi cara bacanya Pak ini mah Siva, Bu Asma. Bacanya coba. silakan Siva gimana? Ya, jadi mungkin maksud Bu Asma cara bacanya ya. Tapi menurut Sipa kalau misalnya kan biasanya juga 8 dikurangi 6 dibagi 3 itu sama dengan 6. Nah, kalau cara baca mah memang nggak apa-apa aja ya 8 kurang 6 bagi 3. Nah, hanya pengoperasiannya aja mungkin nanti yang lebih detailnya gitu. Mungkin kalau cara baca sih memang sudah betul. 8 minus 6 divide by 3 equal 6 juga betul sebetulnya menurut Siva. Tapi kalau misalnya mau lebih detail kayak tadi berarti 6 dulu. 6 divide 3 is 2 and 8 minus 2 equals 6 mungkin gitu. Nah, gitu maksudnya. Ya, kalau baca dari belakang kan jadi negatif ya, Teh Sipa? Negatif, ya betul. Betul. Ya, Kalau berarti dari belakang. cuman cara bacanya aja mungkin ini Pak. Gitu ya Bu berarti. Ya. Gitu. Iya. Is it clear ya? Mungkin ada aturan, Bapak mungkin takutnya ada aturan di Takutnya bahasa ada Inggris aturan gitu. Pak. No, I think same as in the mathematical form, how to operate the mathematical operations. It just like in another operations in addition, subtractions, multiplications, and divisions. The rule is same as the general operations gitu ya, sama aja gitu. Permasalahannya kan like Siva said before that how to operate in the mathematical operation. It can be which one the first and dan kemudian mana yang lainnya gitu kan. Artinya we have discussed it that we should use the multiplications and division first, then addition and subtractions gitu kan. Jadi kayak kalau di matematik itu ada yang kadang pakai kurung gitu ya. Iya betul. Dalam kurung gitu kan. Nah, kemarin kan kita juga sudah bahas itu dan kita dahulukan yang dalam kurung. Lalu kita operasikan hasilnya itu. Cuman memang kalau misalnya di matematik sendiri, apakah hasilnya yang dikurangi, contoh pertanyaan tadi AS itu kan 8 dikurangi 6 dibagi 3 sama dengan 6. Oke, how to say it? I think it's same as the in the slide gitu ya, how to write it. 8 minus 6 divided by 3 equal 6. Makanya tadi my questions is how if the examples is different with this example misalnya gitu ya. The number is different with this example. Nomornya atau angkanya itu beda dengan yang seperti yang dicontoh ini. Gitu kan. Atau maybe Siti Hardianti you may use the other example for these operations. Bisa buat contoh lain nggak selain angka ini? Misalkan 7 dikurangi 4 dibagi 2, Pak. 7 dikurangi 4 dibagi 2, kan 4 dibagi 2 dulu. 2, 7, kemudian 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 5. Nah. Okay, you can stop share screen. Okay, thank you.
Contohnya kira-kira berapa? Okay, please make another example. 7 Oke, kita buat 7. dikurangi 4 Oke, kita buat 4 dibagi 2. dibagi 2. Oke. So, Kalau 7-nya minus Pak gimana? Jadi jangan positif semua tuh Pak. oke. Mana yang harus minus? 7. Oke, kita gunakan 7-nya jadi minus gitu. Iya. Oke, minus 7 dikurangi 4 gitu. Iya. Dibagi Sangat. 2. Oke. Want to answer these operations? Negatif 9, Pak. Hah? Negatif 9. Negatif. Negatif 9? Oh, I'm sorry. Negatif 8, Pak. Iya kan udah jadi negatif 8 Pak, pengertiannya jadi ini, jadi bertambah. Negatif 8 gini. Iya. Iya, Pak. Betul. 4 Oke, why it will be negative 8? Negatif 9, Pak. 9. Oh iya, negatif 9, Pak. Negatif 9. 9. Iya. 9. Oke, negatif 9. Kenapa negatif 9? Mana yang didahulukan? Yang pembagian, Pak. Pembagian. Oke, yang ini dulu. Iya. 4 dibagi 2. 2 kan? 4 divide 2 Terus? is 2. Negatif 2 Kemudian. Pak hasilnya. 4 divided by 2 equal 2. And then Ya. Kemudian ditulis lagi, Pak, negatif Ditulis 7 lagi. Negatif 7 negative 7 dikurangi Min subtract means 2. 2 Equals min 9. min 9. negatif 9. Min 9. begitu ya? Ya. Ya. Negatif 9. Kalau tadi di Siti itu kalau means dikurangi plus jadi min Kalian. itu perkalian, Pak. Perkalian. oh ya sorry. Oh, sorry. Jadi ini perkalian ini. Iya, Pak, perkalian. Cuma contohnya Siti kombinasikan seperti itu. Ini. Enggak, Pak. Benar itunya mah negatif. Kurangi. Kok jadi kurangi? Sorry ya, saya belajar ke Anda ini sebetulnya. Boleh perkalian dan juga boleh Pak diganti sok perkalian. Oke, kita ganti perkalian karena topik kita multiplication ya. Kita ganti. Oke, iya. Oke. Kita ganti. Oke, negative 7 multiplied by 4 Ya. divided by 2 equal 14. Negatif 14, Pak. 14. 14. Negatif 14. Negatif 14. Negatif 14. Oke, sebentar. Negatif 14. 14. Oke. Why is negative 14? Karena perkalian dengan pembagian sama kuat, Pak. Mana yang lebih dulu? Oke, which one the first? Perkalian. Perkalian. Kali Ini ya. aku. Negative 7 28 ya, Bu. multiplied by 4. Iya. Negatif 28. Pak. Negatif 28. Ini dulu ya. Ya. Jadi hasilnya berapa? Negatif 28. Negatif Negatif 28. 28. Oke. And then divided gitu Ya. Ya. Yes. by 2. Yes. Oke. Is Ini negatif 14. 14. Oke. Is it clear? Yes. Yes. Okay. So in the multiplications operation, it's same as like repeated addition ya. Ya. Benar tadi yang didefinisi oleh Siti Hardianti itu multiplication is
the kind of repeated additions like -7 multiplied by 4. It's same as -7 plus -7 gitu kan? Ya. Benar nggak? Plus -7 plus -7 ya. Plus negatif Equal negatif 28. Egg. 28. Okay. So it can be multiplied by 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalian plus. Maaf menyebut Repeated addition ya. Bener nggak begini? salah. Sepertinya gini Pak. Kalau kita Sepertinya gimana? Ya, kita kan berobat nih, dikasih kan misalkan 3 kali 1, berarti satunya 3 kali Pak, 3 kali minum. Enggak, 4 kali, tapi 4 ada 7 kali, itu betul nggak? Kan kalau kita minum obat enggak sekaligus minum 3, tapi satu-satu sebanyak 3 kali sehari, pagi 1, siang. Oke, kita contohnya minum obat ya. Ada tulisan 3 kali 1. Benar kan? Ya. Bukannya 3. Jadi ini kalau jadi edition form jadi kayak gimana? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 bukan Pak? Iya. Jadi gini. Iya. 3. Bukannya sama aja. Ini juga 4. Sorry. Ini kalau bilangan negatif, ini dikali positif. 4-nya dulu maksudnya. Iya, maksudnya 4-nya ada 7 kali teh, Pak. Bukan 7-nya ada 4 kali. Walaupun jawabannya sama, tapi konsepnya balik lagi kayak minum obat gitu kan. Kita nggak minum obat sekali itu minumnya 3. Nggak gitu kan? Ya bisa aja sih, langsung sekaligus 3 obat. Tapi kan maksudnya dosisnya sehari. Overdosis. Nanti langsung overdosis itu. Ya gitu kan, benar nggak sih? Ya. Ya sekarang ini kan the problem is this is a negative number ya. So if like this example, maka berarti ini kan 4-nya yang 7 kali kata As tadi, berarti kan 4 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya gitu ya, sama dengan 28 kan? Ya. Kalau dikali negatif 28. Ini kan negatif. Gimana Ya. jadinya? Konsepnya Kan begitu. kalau negatif kali positif. Berarti kalau begitu, kalau 4 dikurangi 4 jadi kalau jadi subtraction bisa nggak? Enggak, Pak. Kurangi 4 kan negatif positif. Nanti yang satu. Sebentar. Saya mati lampu terus-terusan. Oke, Siti Hardianti, ini kita tanya ke presenter deh. Ini kalau contoh yang negative 7 multiplied by 4, is it same as this example 3 multiplied by 1? Because your definition of multiplications, you say it's like repeated additions, gitu kan? Repeated additions. How to operate it if we change to addition form? Mungkin yang pertamanya itu kita lihat dulu Pak, tanda angkanya itu. Yang pertama kan angka 7-nya itu negatif. Aturan dalam perkalian itu kan kalau negatif dikali ketemu positif, itu hasilnya itu akan negatif. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang keduanya itu kita kalikan 7-nya itu ada 4 kali. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 hasilnya 28. Nah, tinggal kita tambahkan aja negatif. Jadi negatif 28. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. How about the others? How about your friend? Is it clear?
Kalau saya tetap Pak, tetap negatif, 4-nya ada 7 kali, tapi karena 7-nya negatif, jadi yang 4-nya diubah jadi negatif. Negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4 sebanyak 7 kali. Hasilnya sama, 28 Pak. Oh, begitu. Ya. Oke. Ya, Anda yang lebih paham soal operasi ini. Nyerah aja Pak, nyerah. Saya bener Bu Ida, saya yang nyerah kalau soal utang hitung gitu. Walaupun kan sama aja ya. 3 kali 1, 1 dibagi. Atau Siva, you have an opinion for this example? Ya pokoknya kalau perkalian itu kebalikan dari pembagian gitu aja. Oke. Oh iya tentu. Sure ya. Enggak, tadi saya justru menariknya itu karena tadi kan Aas ya buat contoh kayak minum obat nih, kita nih 3 kali 1 kan tulisan di wadah obat itu ya. Lalu berarti Aas bilang ini kita minum obat 3 kali 1-1 gitu kan. Nah, how if the example is this like this gitu ya, seperti ini contohnya. Ini negative 7 multiply by 4. Jadi kalau diubah jadi addition kira-kira gimana? Kalau saya mah tetap ya Pak ya, negatif 4-nya ada 7 ya Pak. Oh ini jadi negatif? Enggak, karena 7-nya negatif Pak. Jadi 4-nya kan ada 7, tapi karena 7-nya negatif, jadi 4-nya ditambah negatif aja supaya nggak pusing teh Pak. Oke. How about the others? Any another opinion? Maybe can it be? Siapa punya pendapat? Sama aja sih yang Sama. menurut gitu. Tia. Sama aja, Pak. Oke. Oke lah, yang penting hasilnya sudah segitu ya. Yang penting negatif 28. Iya. 14. Kalau negatif kan. Hasilnya yang penting negatif 28 ya. Bagaimanapun caranya gitu kan. Oke, the other questions. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Bapak UTS-nya nanti seperti apa, Pak? Yang pasti tidak ada kisi-kisi, nanti disangka pemilihan presiden lagi. Presentasi. Oke, untuk UT. Oke, untuk UTS nanti paling yang terpenting kan output dari pembelajaran kita itu, saya ingin Anda lebih saya ingin Anda paling tidak bisa menuliskan dalam bentuk operasi matematiknya dan membacanya, ya. Nah, jadi kemungkinan misalnya nanti soalnya ada 10 misal gitu ya, soalnya tentu apakah nanti dalam bentuk uraian atau dalam bentuk operasi matematik langsung, tetapi kemungkinan jawaban yang dikehendaki adalah how to write it, ya, bagaimana menulisnya, and how to say it, bagaimana mengucapkannya, gitu ya. Of course you have to explain how to operate this multiplications, for example, gitu ya. Jadi jawabannya itu mungkin nanti saya minta Anda yang ditulis, atau nanti you have to answer the questions by your voice. Oke. Hanya itu. Paling banyak soalnya hanya 10. Oke. We have 6 topic, right? In this mid test. Ya. Jadi hanya itu. Jadi Anda gunakan bagaimana menulisnya dan bagaimana mengucapkannya. Hanya itu saja. Tidak langsung misalnya 3 multiply by 2 equal titik-titik, nggak begitu gitu. Karena Anda sudah jago kan urusan-urusan begitu, tetapi you have to change the answer by English gitu ya, bagaimana membacanya
atau bagaimana nanti Anda menuliskan operasinya. Oke? Hanya itu saja. Insya Allah saya tidak berniat membuat soal yang sulit-sulit. Terima kasih, Pak. Jangan, Pak. Sedikit pun Jangan. saya tidak ada niat membuat soal yang sulit. Adapun kalau nanti Anda merasa sulit, yang pasti saya niatnya tidak sulit. Iya. Ya. Oke. Oke. If no questions, I think enough for this meeting. Ya, just prepare for your mid test and it will be held on next week maybe, ya, minggu depan ya. Kalau yang kelas reguler itu minggu depan itu mereka free, ya, tidak ada pembelajaran. Jadi Senin sampai yang reguler, kelas reguler teman-teman Anda, karena materi kan sudah selesai semua dan UTS-nya sama akan diadakan di minggu lalu, ya. Sama aja sih sebetulnya Anda juga punya waktu 1 minggu kan sambil bekerja sambil ngajar untuk mempersiapkan UTS. Oke? Is it enough? Yes. Okay. Thank you, Siti Hardianti. I think it comprehend presentations ya. Bagus, luar biasa. Dan cara kamu mempresentasikan saya kira bisa dipahami oleh teman-teman. Pelan tapi pasti gitu ya. Pelan tapi pasti gitu. Ya, Pak. Bagus, dan itu membuat apa ya, kita menyimaknya lebih bisa memahami pelan-pelan gitu ya. Mungkin yang lain juga kan, kenapa saya berharap setiap minggu harus ada perbaikan-perbaikan itu, karena yang paling terakhir presentasi itu pasti saya punya ekspektasi she or he will be the best, ya, akan jadi yang terbaik. Saya yakin itu. Jadi yang paling terakhir nanti presentasi, saya yakin itu pasti jadi yang terbaik gitu ya. Karena Anda belajarnya kan panjang tuh, nyimak teman-teman, wah ini Siti begini, Siva begini gitu kan. Tuh. Ah. Baik, terima kasih atas kehadiran Anda di minggu ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.